Engkau gembala yang baik, kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan oleh karena rahmat dan kasih karunia-Nya kita diperkenankan untuk mengusahakan ibadah raya Minggu. Puji Tuhan, dan saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati lewat lawatan firman yang rahasianya dibukakan. Sebab itu mari kita memohon kepada Tuhan dengan rendah hati supaya Tuhan kiranya membukakan firman-Nya untuk supaya kehidupan kita ini dipulihkan, hidup kita dipulihkan, ibadah, pelayanan, nikah dan rumah tangga dipulihkan, sehingga berkat berkelimpahan tentu menjadi bagian kehidupan kita masing-masing. Mari saja segera saja kita perhatikan atau sambut firman penggembalaan untuk ibadah raya Minggu dari Wahyu pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. Wahyu pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. Dan sekarang kita memasuki berkat yang baru, yaitu ayat yang baru, ayat yang ketiga. Kiranya pada ayat yang baru ini kita boleh merasakan kasih dan kemurahan dan pertolongan, pembelaan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita di hari-hari kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi ini. Puji Tuhan. Wahyu 11 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Puji Tuhan, Allah memberi tugas kepada dua saksinya. Puji Tuhan, di sini kita melihat Allah memberi tugas kepada dua saksi Allah sendiri. Puji Tuhan, kedua saksi ini tidak diberitahukan namanya dengan jelas, tetapi kalau kita nanti telusuri ayat-ayat berikutnya, kita akan mengerti siapa kedua saksi tersebut. Puji Tuhan. Sekarang pertanyaannya, mengapa saksi Kristus ini harus dua orang? Pertanyaannya, mengapa saksi Kristus ini harus dua orang atau dua pribadi? Mari kita awali dulu dari Ulangan 17 ayat 16. Ulangan 17 ayat 6 maksud saya. Atas keterangan dua atau tiga orang saksi, haruslah mati dibunuh orang yang dihukum mati. Atas keterangan satu orang saksi saja, janganlah ia dihukum mati. Puji Tuhan. Atas keterangan dua atau tiga orang saksi, suatu perkara dianggap sah. Atas keterangan dua atau tiga orang saksi, suatu perkara dianggap sah. Amin. Matius 18 ayat 15 itu dalam perjanjian lama. Kemudian kita akan periksa di dalam perjanjian baru. Injil Matius 18 ayat 15 sampai dengan ayat 16. Puji Tuhan. Tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Itu terlebih dahulu, face to face. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Berarti dia bertobat. Ayat 16. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Puji Tuhan. Atas keterangan dua atau tiga orang saksi,
suatu perkara dianggap sah atau tidak disangsikan lagi. Puji Tuhan, itu sebabnya beberapa waktu lalu ketika seorang pemuda kedapatan berzina, saya awali dulu dengan face to face, tetapi karena dia tidak mau lagi dinasihati, saya bawa satu orang, dan di situ juga ada satu orang lagi yang menjadi saksi, orang tuanya. Supaya apa? Supaya perkara itu tidak disangsikan lagi di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jadi baik hukum Taurat dalam perjanjian lama maupun Injil dalam perjanjian baru menetapkan 2 atau 3 orang saksi, suatu perkara dianggap sah. Puji Tuhan. Haleluya. Dalam perjanjian lama, selanjutnya perhatikan. Dalam perjanjian lama, Musa dan Harun tidak terpisahkan, sebab Musa dan Harun akan menjadi 2 saksi untuk bangsa Israel. Amin, saudaraku. Haleluya. Ketika Tuhan mengutus Musa kepada bangsa Israel di dalam rangka pembebasan, untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, maka Tuhan mengutus Harun untuk menyertai Musa. Jadi Musa tidak terpisahkan dengan Harun untuk menjadi saksi bagi bangsa Israel. Demikian halnya di dalam perjanjian baru ketika Yesus Kristus mengutus murid-muridnya. Injil Lukas 10. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 1. Injil Lukas 10 ayat 1, demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Yang lain berarti di luar 12 murid. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Puji Tuhan. Di sini kita melihat Tuhan Yesus Kristus menunjuk 70 orang murid yang lain. Berarti di luar 12 murid yang sudah ada. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan ke tempat yang hendak dikunjunginya. Amin. Markus 6 ayat 7. Markus 6 ayat yang ke-7. Markus 6 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Yesus mengutus ke-12 murid. Ia memanggil, ayat 7, ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Puji Tuhan. Kemudian di sini kita melihat Yesus mengutus 12 murid berdua-dua. Berarti tidak perorangan, tidak seorang-seorang atau perorangan, sebab mereka harus bersaksi tentang pribadi Yesus Kristus. Sebab mereka harus bersaksi tentang pribadi Yesus Kristus. Kemudian kita juga dapat melihat saksi-saksi di dalam hal perkara ilahi. Kemudian kita juga dapat melihat saksi-saksi di dalam hal perkara ilahi. Suratan 1 Yohanes pasal yang ke-5. Suratan 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Saksi tentang anak Allah. Ayat 6, inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Ayat 7, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ayat 8, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Roh, dan air, dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Puji Tuhan. Tulis saja. Ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. 1 Bapa, menunjuk Tuhan. 2 Firman, menunjuk Yesus. 3 Roh Kudus, menunjuk
Kristus. Dan ketiga-tiganya itu adalah satu. Tiga adalah satu. Atau disebut juga dengan Allah Trinitas. Allah Trinitas. Kemudian lanjut, ada tiga yang memberi kesaksian di bumi. Ya, ada tiga kesaksian di dalam surga. Kemudian juga ada tiga yang memberi kesaksian di bumi ini. Satu roh, dua air, tiga darah. Satu roh, dua air, tiga darah. Dan ketiga-tiganya adalah satu. Dan ketiga-tiganya adalah satu. Ketiga hal ini jika dikaitkan dengan pola tabernakel, ketiga hal ini jika dikaitkan dengan pola tabernakel, roh Allah itu terkena kepada pintu kemah. Roh Allah itu terkena kepada pintu kemah, sedangkan air terkena pada bejana kolam pembasuhan tembaga, dan darah terkena pada mezbah korban bakaran. Mezbah korban bakaran yang terbuat dari kayu penaga dilapisi dengan tembaga. Puji Tuhan, itu menunjuk pertobatan. Tadi roh terkena pada pintu kemah, air terkena pada kolam pembasuhan tembaga menunjuk baptisan air. Kemudian darah terkena pada mezbah korban bakaran menunjuk pertobatan. Menunjuk pertobatan. Amin, saudaraku. Nah, tiga perkara tersebut adalah saksi di bumi sebagai anak, sehingga anak-anak Tuhan boleh merasakan ketiga kesaksian dari Yesus anak Allah. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Dan tiga perkara ini, tiga saksi di bumi ini harus diterima dengan mutlak. Jadi setelah melewati pintu gerbang, percaya maksudnya, seseorang harus bertobat. Setelah bertobat, mau tidak mau dia harus dibaptis air. Maka anak kecil tidak boleh dibaptis. Mengikuti Tuhan tidak boleh mengikuti cara, tidak boleh mengikuti aturan-aturan gerejawi. Harus dengan mengikuti pola kerajaan surga. Itulah tabernakel. Barulah selanjutnya dipenuhkan Roh El Kudus. Kalau tidak mengikuti tiga saksi ini, maka semua aturan-aturan di dalam gereja Tuhan akan semua berantakan. Karena tiga perkara ini harus diterima mutlak oleh gereja Tuhan sebagai penopang untuk berada di dalam rumah Tuhan. Kalau penopangnya tidak baik, maka segala pekerjaan dalam rumah Tuhan pasti tidak beres. Saya yakin mengatakan itu. Pelayanan di dalam rumah Tuhan pasti tidak beres. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Puji Tuhan. Kita masih memperhatikan 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Puji Tuhan. Saudara, kita menerima kesaksian manusia atas 2 atau 3 orang saksi sehingga perkara dianggap sah. Puji Tuhan. Itulah kesaksian manusia. Tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Amin, saudaraku. Kesaksian Allah, kesaksian rohan, kesaksian ilahi lebih kuat dari kesaksian 2-3 orang saksi tadi. Daripada kesaksian manusia. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dimulai dari pintu gerbang berarti percaya. Selanjutnya, saudaraku, mezbah korban bakaran terkait dengan darah Yesus menunjuk pertobatan. Lalu langkah berikutnya, bejana kolam pembasuhan tembaga terkait dengan air menunjuk baptisan air. Baru kemudian pintu kemah terkait dengan Roh Allah, kepenuhan Roh El Kudus. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Jadi sekali lagi saya tandaskan 2-3 orang saksi. Maka
satu perkara dianggap sah, baik dalam hukum Taurat di dalam perjanjian lama maupun di Injil di dalam perjanjian baru, itu berlaku. Termasuk di dalam perkara ilahi, tiga kesaksian di surga, itulah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Juga kesaksian ilahi di bumi, itulah saudaraku roh, air, dan darah. Itu merupakan ketiga kesaksian ini merupakan satu kesatuan sebagai penopang untuk berada di dalam perkembangannya yang penuh. Itulah ruangan suci. Itu dasar untuk kita boleh melayani di tempat yang kudus. Itu mutlak. Amin. Tetapi pada ayat yang ke-9, kesaksian, kita sudah menerima kesaksian manusia, puji Tuhan, dan kita anggap sah. Oleh karena 2-3 orang kesaksian itu sah. Tetapi kesaksian Allah tentu lebih kuat. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya yang tunggal. Puji Tuhan, itu kesaksian itu harus kita terima dengan mutlak. Supaya kita bisa menopang perkara-perkara rohani di dalam ruangan suci. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita kembali membaca Wahyu 11 ayat yang ketiga. Jadi pertanyaannya sudah terjawab, ya, amin. Harus 2 atau 3 orang saksi, tidak boleh 1 orang. Itu sebabnya dalam perjanjian lama pun begitu, perjanjian baru juga mengutus 70 orang murid berdua-dua, 12 murid juga diutus berdua-dua. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan, saling menguatkan, saling melengkapi satu dengan yang lain. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Wahyu 11 ayat 3, kita baca kembali. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Adapun tugas dari 2 saksi Allah tersebut, adapun tugas dari 2 saksi Allah tersebut ialah bernubuat sambil berkabung selama 1260 hari, sama dengan 3 tahun setengah. Amin. Adapun tugas dari 2 saksi Allah ialah bernubuat sambil berkabung selama 1260 hari atau sama dengan 3 tahun setengah. Puji Tuhan. Saudara, kalau ada orang lain turun dari pelayanan, saudara tidak boleh selain menghakimi orang itu, saudara juga harus memiliki sikap. Jangan karena sudah surut, ikut surut. Nanti orang naik, ikut-ikutan naik. Satu kali nanti engkau akan merasakan apa yang kau perbuat itu dari Tuhan. Saya mengatakan itu tidak asal berbicara. Satu kali nanti engkau akan berurusan dengan perkara itu dengan Tuhan. Kiranya dapat dipahami. Saudara bukan menopang saya, bukan menopang saya, tetapi saudara memuji kemuliaan Tuhan. Kalau sudah naik, semua ikut. Tapi turun, semua turun. Engkau tidak punya kepribadian di situ. Tidak seperti itu yang Tuhan inginkan. Sehingga ketahuan sekali engkau belum penuh dengan Roh Kudus. Belum punya sikap pendirian yang kuat. Sebab itu 3 saksi ini harus mutlak kita terima untuk bisa menopang pekerjaan Tuhan di dalam ruangan suci. Ini dasar saksi ilahi yang harus kita terima. Kiranya dapat dipahami. Kalau itu engkau berubah. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik. Adapun tugas dari 2 saksi Allah tersebut ialah bernubuat sambil berkabung selama 1260 hari, sama dengan 3 tahun setengah. Puji Tuhan. Berarti kegiatan dari 2 saksi Allah ini, saudaraku, berlangsung tepatnya pada masa aniaya antikris. Ya. Berarti kegiatan dari 2 saksi Allah ini berlangsung tepatnya pada masa aniaya antikris
berlangsung atau pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Pada saat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Singkatnya saudara, singkatnya inilah kesaksian yang terakhir. Dua orang saksi Allah di dalam Wahyu 11 ayat 3 itu adalah merupakan kesaksian yang terakhir untuk memperoleh keselamatan. Dan adapun tugas dari dua saksi Allah ini harus diterima dan dihormati, dijunjung tinggi. Sebab pada masa itu antikris telah menjalankan aksi mereka dengan luar biasa dan dengan membabi buta. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Maka kalau kerohanian dari anak-anak Tuhan tidak berada pada derajat yang tinggi, maka tidak tertutup kemungkinan anak-anak Tuhan dapat ditipu oleh iblis dengan tipuan yang sempurna. Sebab tipuan itu seperti tipuan yang benar dan suci. Dua orang yang diutus oleh Tuhan akan bersaksi, dan kesaksian itu terjadi tepatnya pada masa aniaya antikris berlangsung 1260 hari atau 3 tahun setengah, atau pada saat pembinasa keji berdiri di tempat kudus bait Allah, rumah Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, kalau kerohanian dari anak-anak Tuhan tidak berada pada tingkat atau derajat kerohanian yang tinggi, maka tidak tertutup kemungkinan anak-anak Tuhan yang seperti ini akan mudah sekali tertipu, terperangkap dengan tipuan yang begitu luar biasa dan sempurna. Itu harus dimengerti dengan baik. Sebab itu dengan kasih dan dengan ketulusan hati saya menghimbau dengan tandas, mari di hari-hari ini kita mengikuti Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Memang saya tahu di hari-hari terakhir ini yang cemar akan semakin cemar, tetapi yang benar nanti akan semakin dibenarkan. Puji Tuhan. Itu saya tahu. Mengapa yang benar semakin benar, yang cemar semakin cemar? Karena saudara, orang yang cemar ini tidak mau berubah dan tidak mau bertobat. Sedangkan yang benar akan semakin benar, dibenarkan oleh Tuhan lewat pembukaan rahasia firman sebagai kemurahan hati Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Mari kita lihat tipuan dari tadi, kesaksian dua orang saksi Allah ini tepatnya terjadi pada masa aniaya antikris. Amin. Mari kita lihat tipuan pada masa itu. Wahyu 13. Wahyu 13 ayat 1 terlebih dahulu. Judulnya binatang yang keluar dari dalam laut. Ayat 1. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Puji Tuhan. Binatang yang keluar dari dalam laut, strip pertama bertanduk 10, strip yang kedua berkepala 7, strip yang ketiga, di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota. Puji Tuhan. Sejenak kita melihat wujudnya ini mengagumkan dan luar biasa. Tetapi ketika kita melihat pada kepalanya, ternyata terdapat nama-nama hujat. 3 perkara sebelumnya membuat kita terpesona dan mengagumkan apabila kita melihat wujud binatang yang keluar dari dalam laut ini. Tetapi ternyata pada kepalanya terdapat nama-nama hujat. Beda dengan 144.000 orang yang dimeteraikan oleh Tuhan
yang Tuhan meteraikan di dahi, Tuhan meteraikan pada dahi mereka. 144 orang dimateraikan di dahi mereka. Segala kepikiran-kepikiran mereka tentang Allah ada di dalam kepala mereka. Tetapi binatang yang keluar dari dalam laut ini, pada kepalanya terdapat nama-nama hujat. Puji Tuhan. Mengapa bisa sampai kepada penghujatan? Diawali dengan jangan padamkan Roh El Kudus. Jangan padamkan Roh El Kudus. Puji Tuhan. Amin. Itu dalam Tesalonika. Kemudian jangan mendukakan Roh El Kudus. Puji Tuhan. Haleluya. Dua tingkatan ini Tuhan masih ampuni. Tetapi kalau menghujat Roh Kudus, Tuhan tidak akan ampuni lagi. Karena mereka itu pada masa aniaya Antikris berlangsung selama 1260 hari, itu tepatnya mereka berada di Bait Allah sebagai pembinasa kecil yang berdiri di tempat kudus. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita lihat kembali lagi ayat 2. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tatanya, dan kekuasaannya yang besar. Puji Tuhan. Binatang yang keluar dari dalam laut ini adalah gabungan dari 3 jenis binatang, yakni macan tutul, 2 beruang, 3 singa. Puji Tuhan. Tetapi naga itu memberikan kepada binatang yang keluar dari dalam laut itu kekuatannya, tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara bayangkan, kekuatan dan tahta serta kekuasaan yang besar dari naga itu diterima oleh binatang yang keluar dari dalam laut. Itulah Antikris. Puji Tuhan. Saudara, kalau 3 perkara ini diperoleh, maka tentu Antikris ini akan sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Hal yang mustahil bagi pikiran manusia bisa juga mereka adakan nanti. Perhatikan ayat yang ketiga. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Puji Tuhan. Perhatikan di sini, satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi rupanya, saudara, rupanya luka yang membahayakan hidupnya itu akhirnya sembuh. Inilah yang disebut mukjizat terjadi. Hampir mati tetapi terselamatkan. Sembuh, mukjizat terjadi. Sehingga seluruh dunia terheran-heran lalu menjadi pengikut binatang itu. Lalu menjadi pengikut binatang itu. Itu sebabnya tadi saya katakan, kalau kerohanian, kalau anak-anak Tuhan, kerohaniannya tidak sampai kepada derajat yang sangat tinggi, tidak tertutup kemungkinan dia akan terkecoh, dia akan tertipu dengan cara pelayanan daripada Antikris ini. Karena mereka mengadakan tipuan yang sempurna. Dan hari-hari ini saja setan sudah memutar balik fakta, yang benar menjadi salah, yang salah jadi benar. Mengapa saya katakan demikian? Karena pelayanan di hari-hari terakhir ini di dalam rumah Tuhan
Hamba Tuhan sudah menerapkan firman yang ditambahkan dan firman yang dikurangkan. Ditambahkan berarti hanya menyampaikan 1 atau 2 ayat, lalu ditambahkan cerita-cerita isapan jempol. Kemudian dongeng-dongeng nenek-nenek tua, tahayul-tahayul, filsafat-filsafat kosong, semua dunia ini diceritakan. Kalau kerohanian kita tidak berada pada tingkat yang atau tingkat tinggi, derajat yang tinggi, ya pelayanan seperti ini akan diterima dengan mudah sekali. Sementara dia sudah disesatkan, dikurangkan, berarti berita salib diganti dengan 2 hal. 1, teologi kemakmuran. Artinya orang Kristen tidak boleh miskin, harus kaya. Sehingga dengan pemberitaan yang sedemikian rupa, lalu dipoles dengan bahasa, gaya bahasa yang tinggi-tinggi, yang muluk-muluk, yang manis-manis, maka sidang jemaat akan terpengaruh, terperdaya dengan begitu mudahnya sekali. Tidak hanya diganti dengan teologi kemakmuran, tetapi pengajaran salib juga diganti dengan tanda-tanda heran ataupun mukjizat-mukjizat. Sehingga dalam setiap kebaktian diselenggarakan, yang disuguhkan di tengah ibadah dan pelayanan itu hanya soal tanda-tanda heran ataupun mukjizat-mukjizat, tetapi salib tidak ditegakkan. Perlu untuk diketahui, sejuta kali mukjizat terjadi di depan mata ini, kalau salib tidak ditegakkan di tengah ibadah dan pelayanan dalam sebuah penggembalaan, maka pelayanan itu tidak ada artinya, 0. Orang yang sakit jadi sembuh, luka parah jadi sembuh seperti yang dialami oleh binatang yang keluar dari dalam laut ini, saudaraku, dia boleh saja sembuh. Tapi belum tentu dia mau berubah. Dan perubahan itu belum tentu mau berubah dan berubah sampai sempurna, belum tentu. Tapi salib, kalau seseorang mau menerima salib, sudah pasti apabila dia terima dengan rendah hati, sudah pasti salib itu yang akan mengubahkan kehidupan pribadi lepas pribadi. Amin. Salib kasar itulah yang mengubahkan kehidupan seseorang. Bukan karena terjadi mujizat yang sakit sembuh. Belum tentu orang yang sakit sembuh lalu tiba-tiba berubah menjadi suci, super suci. Sudah mulai terbuka bagaimana tipuan dari antikris ini? Luar biasa. Jadi tipuannya itu sempurna. Ada lagi yang lebih dahsyat. Perhatikan baik-baik. Saudara, pada ayat 1 dikatakan di situ, binatang itu keluar dari dalam laut. Jelas ini berbicara tentang pengalaman kematian dan kebangkitan sebagai tanda yang suci dari anak Allah. Tadi sudah dijelaskan di atas. Baptisan air itu berbicara tentang pengalaman kematian dan kebangkitan dari Yesus anak Allah, sebagai tanda yang suci dari Yesus anak Allah. Puji Tuhan, haleluya. Tetapi saudara, singkatnya saudara, barang-barang yang suci atau perkara-perkara yang suci ini digunakan untuk menipu manusia. Pengalaman kematian itu tanda yang suci dari anak Allah. Tetapi pengalaman kematian kebangkitan atau barang-barang yang suci ini, perkara-perkara yang suci ini justru digunakan untuk memanipulasi umat Tuhan. Bayangkan luar biasa. Puji Tuhan, saya semakin mengerti bahwa ternyata Tuhan itu
sangat memperhatikan kehidupan saya, nikah dan keluarga saya, termasuk keluarga Allah Sidang Jemaat GPT Betania. Karena dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah, kita senantiasa boleh merasakan pembukaan rahasia firman untuk memberi pengertian dari hikmat surgawi yang turun, sehingga kita boleh mengerti apa yang menjadi rencana Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Dan pembukaan firman inilah yang akan membawa kerohanian kita sampai kepada tingkat derajat yang sangat tinggi, sehingga dengan kuasa pembukaan firman ini kita tidak bisa lagi terkecoh dengan cara pelayanan yang tidak benar. Bayangkan pengalaman kematian barang yang suci itu, hal yang suci itu digunakan untuk menipu umat Tuhan. Bayangkan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kalau kita tidak mengerti tentang firman Allah yang benar dan murni, dan kerohanian kita tidak sampai pada tingkat atau derajat yang tinggi, maka akan dengan mudah tertipu dan diseret oleh pengaruh dan kuasa yang besar yang diberikan oleh naga itu kepada antikris, binatang yang keluar dari dalam laut. Puji Tuhan. Saudara, perkara-perkara yang suci tadi sudah saya sampaikan di atas, digunakan untuk menutupi perkara-perkara yang najis. Perkara-perkara yang suci tadi digunakan untuk menutupi perkara-perkara yang najis. Ini merupakan tipuan tingkat tinggi, hanya bisa diukur dan dilihat dengan menggunakan kacamata rohani dengan tingkat atau derajat yang tinggi. Kita tidak bisa melihat apa yang dikerjakan oleh antikris ini dengan kacamata manusia, hanya dengan kacamata rohani dengan derajat rohani yang tinggi. Puji Tuhan. Saudara, Tuhan melepaskan kita dari kegelapan dosa untuk selanjutnya dijadikan sebagai bangsa yang terpilih, bangsa yang kudus, umat pilihan Allah, milik kepunyaan Allah sendiri. Berarti imamat rajani itu merupakan suatu kedudukan atau derajat yang tinggi dan istimewa. Kalau sudah melayani Tuhan, imam-imam dan raja-raja itu merupakan suatu kedudukan atau derajat yang tinggi. Jangan sepelekan ibadah, apalagi pelayanan dengan karunia-karunia dan jabatan-jabatan Roh El Kudus yang dipercayakan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita membaca 1 Tesalonika pasal yang kelima. 1 Tesalonika 5 ayat 19 sampai dengan ayat 22. Demikian firman Tuhan. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, karena kita sudah melihat tipuan yang sempurna dari antikris atau binatang yang keluar dari dalam laut itu, oleh sebab itu dua hal bagian penting untuk kita ketahui dan menjadi bagian dalam hidup rohani kita. Yang pertama, jangan padamkan roh. Yang pertama, titik 2a, jangan padamkan roh. B, janganlah anggap enteng nubuat-nubuat. Puji Tuhan. Saudaraku, firman Allah dan roh Allah, ya, nubuat firman Allah dan roh Allah
adalah dua saksi yang besar yang telah diberikan dan diutus kepada kita, sehingga terlepas dari tipuan-tipuan yang sempurna daripada iblis atau setan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tuhan utus firman Allah. Itulah lewat nubuatan dari para nabi. Tuhan utus rohnya dari surga. Puji Tuhan, sebagai dua saksi yang tidak terpisahkan dari Allah dari surga, untuk menolong kehidupan gereja Tuhan di hari-hari terakhir ini. Sehingga kita boleh melepaskan diri dari tipuan-tipuan yang sempurna daripada iblis atau setan. Yang kedua, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Yang kedua, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. B, jauhkanlah diri dari segala jenis kejahatan. B, jauhkanlah diri dari segala jenis kejahatan. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Setuju? Jauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Setuju? Puji Tuhan. Inilah dua bagian penting yang harus kita miliki, sekaligus menjadi bagian dalam hidup rohani kita masing-masing. Mari selanjutnya kita melihat penguraian demi penguraiannya tentang ujilah segala sesuatu. Tentang ujilah segala sesuatu. Jadi segala sesuatu yang ada ini, apalagi yang terkait dengan ibadah dan pelayanan, itu harus diuji. Itu harus diuji. Karena itu ketentuan dari firman Tuhan di tengah ibadah dan pelayanan ini. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 1 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan, judulnya Roh Allah dan Roh Antikris. Puji Tuhan, Roh Allah dan Roh Antikris. Hampir sama tapi beda. Ayat 1, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Puji Tuhan. Saudara, jangan percaya akan setiap roh-roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Jadi setiap roh itu harus diuji, supaya kita mengerti dan mengetahui dengan pasti apakah mereka berasal dari Allah di tengah ibadah dan pelayanan atau bukan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau sekiranya ada sesuatu hal yang berlebihan, itu perlu diwaspadai. Sebab sekarang ini nabi-nabi palsu telah muncul untuk mengadakan suatu perbuatan ajaib sebagai tipuan yang sempurna. Kalau ada hal-hal yang berlebihan dari seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan, itu perlu diwaspadai. Kalau tidak, hal itu tidak sesuai dengan firman, perlu diuji. Rohnya itu melayani Tuhan itu dari mana? Perlu diuji. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 2 dan 3. Demikian kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia 2000 tahun yang lalu disalibkan di atas Bukit Golgota, itu berasal dari Allah. 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Puji Tuhan. Mari kita akan melihat roh antikris dan roh Allah. Strip pertama, kalau dia mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu rohnya dia itu berasal dari Allah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sebab ketika Yesus datang ke dunia ini dan menjadi manusia, bukan menjelma, dan menjadi manusia, ia telah mati di atas kayu salib. Maka roh itu adalah roh Allah.
Itu sudah pasti. Tapi kalau salib tidak ditegakkan di tengah ibadah dan pelayanan, itu roh antikris. Amin. Jadi jangan bersungut-sungut ketika salib diletakkan oleh Tuhan di bahu kita ini. Karena Tuhan juga, karena Allah juga pernah meletakkan suatu tanggung jawab di bahu Tuhan, di bahu Yesus anak Allah, untuk mempertanggungjawabkan manusia berdosa di hadapan Allah Bapa. Puji Tuhan. Sebaliknya, strip yang kedua sebaliknya. Tidak mengakui Yesus Kristus telah datang sebagai manusia untuk mengadakan pendamaian dosa di atas kayu salib, itu merupakan roh antikris. Jadi sekali lagi saya tandaskan, jangan kita bersungut-sungut lagi di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Entah kita diajar dan dididik oleh Tuhan untuk berkorban, ikuti saja, karena Yesus pernah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Saudara mau miliki roh antikris atau memiliki roh Allah? Kalau saya tanya seperti itu, pasti saudara berkata, saya ingin memiliki roh Allah. Tetapi untuk menggapai, untuk memiliki roh Allah, kita seringkali menyangkali salib Kristus. Tidak mau berkorban. Baik tenaga, pikiran, waktu, uang, materi, bahkan perasaan. Tidak mau dikorbankan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Ayo, semakin bijaksanalah kita dalam mengikuti Tuhan ini. Semakin dewasalah kita mengiringi Tuhan ini. Karena Tuhan itu ternyata baik. Dia sangat memperhatikan kehidupan keluarga Allah, sidang jemaat GPT Betania Serana Cilegon. Oleh pengertiannya itu kita boleh mengerti segala sesuatu, dan rencana-rencana kita mengerti. Semua rahasia kerajaan surga diberitahukan kepada kita, sampai hatinya yang paling dalam itu Dia serahkan kepada kita. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sekarang tentang peganglah yang baik. Banyak hal yang baik, tetapi tidak semuanya dibenarkan oleh Allah. Amin, saudaraku. Banyak hal yang baik, tetapi tidak semua yang baik itu dibenarkan oleh Allah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Kalau saudara berkorban untuk perkara lahiriah, itu baik untuk ukuran manusia lahiriah. Tetapi kalau saudara berkorban untuk yang lahiriah tetapi tidak berlaku adil di dalam hal berkorban kepada ibadah dan pelayanan kepada Tuhan, itu tidak dibenarkan. Saudara bekerja untuk saudara itu baik, tetapi sampai akhirnya meninggalkan ibadah dan pelayanan, itu tidak dibenarkan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Mengumpulkan uang di dunia ini baik, tetapi oleh karena sibuk mengumpulkan uang di dunia ini, kita lupa mengumpulkan harta di surga, itu tidak dibenarkan. Ayo, mulai kita tercelik. Sebetulnya terlalu kecil, segala sesuatu terlalu kecil bagi Tuhan. Kalau kita mau turuti caranya Tuhan, jangan gunakan pikiran dan perasaan manusia daging. Semuanya bisa beres. Bersama dengan salib di Golgota, semuanya beres. Loh, bersama dengan salib di Golgota, semuanya beres. Puji Tuhan, peganglah yang baik. Peganglah yang baik. Karena Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Haleluya. Misalnya, ini hal yang baik. Melayani itu baik. Tetapi melayani tidak dengar-dengaran itu adalah hal yang tidak baik, yang tidak dibenarkan. Justru memperbanyak kalau tidak dengar-dengaran dan memperbanyak mesbah, justru mesbah-mesbah itu akan menimbulkan dosa.
Karena Yesus saja disalibkan karena kehendak Allah Bapa, bukan kehendaknya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi ukuran baik ialah baik bagi Tuhan sudah pasti baik bagi manusia. Ukurannya firman Allah. Puji Tuhan. Tetapi yang pasti kita telah menerima pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel, itu merupakan ukuran untuk kerohanian dari gereja Tuhan di hari-hari ini. Inilah yang baik untuk kita pegang dan sekaligus pertahankan. Puji Tuhan, kita sudah menerima pengajaran mempelai, kita sudah menerima pengajaran tabernakel. Itu baik, peganglah yang baik dan pertahankan, jangan dilepaskan. Kepuasan oleh birahi atau daging itu sesaat, merugikan ke depan, masa depan rugi. Sebab itu jangan lepaskan yang baik, peganglah yang baik dan pertahankanlah itu, supaya semuanya menjadi baik, semuanya nanti menjadi indah. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Istri pertama, 2 Korintus 11 ayat 2. Rasul Paulus adalah pelayan Tuhan di dalam hal memberitakan pengajaran mempelai. Nanti di rumah masing-masing dibaca. 2 Korintus 11 ayat 2. Rasul Paulus adalah pelayan Tuhan di dalam hal memberitakan pengajaran mempelai. Strip yang kedua, 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 4. Rasul Paulus adalah pelayan Tuhan di dalam hal memberitakan pengajaran tabernakel. Jadi 2 Korintus 11 ayat 2, Rasul Paulus adalah pelayan Tuhan di dalam hal memberitakan pengajaran mempelai. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 4, Rasul Paulus adalah pelayan Tuhan di dalam hal memberitakan pengajaran tabernakel. Pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel, kedua-duanya juga merupakan saksi yang kuat. Kedua-duanya juga merupakan saksi yang kuat, yang tidak boleh diceraikan, tidak boleh dipisahkan. Sebab dengan kedua hal yang baik ini berkuasa membawa kita untuk masuk dalam rencana Allah yang besar, yakni menjadi mempelai wanita Tuhan. Saya dengan tandas mengatakan, kalau gereja tidak menyukai pengajaran mempelai, satu kali nanti dia akan merasakan apa yang dia lakukan hari ini. Karena sasaran akhir dari pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel untuk membentuk gereja Tuhan, itulah yang disebut tubuh mempelai. Dan inilah sasaran akhir dari ibadah pelayanan kita di atas muka bumi ini. Ingat, pengajaran mempelai, pengajaran tabernakel itu juga merupakan dua saksi yang tidak boleh terpisahkan, tidak boleh terceraikan oleh apapun. Karena dua pengajaran ini adalah merupakan satu kesatuan untuk mewujudkan kesatuan tubuh. Itulah yang disebut tubuh mempelai. Sampai puncaknya nanti bangsa kafir dan Israel bersatu. Kelak berada dalam pesta nikah atau perjamuan malam kawin anak domba. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan, jangan lupa baca nanti itu. Puji Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Sekarang tentang jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Jauhkanlah diri dari segala jenis kejahatan. Puji Tuhan. Saudara, segala sesuatu yang terdapat di dalam daging ini tidak ada yang benar. Daging ini adalah tahtanya setan. Daging ini tidak boleh dininabobokan. Daging ini tidak boleh disayang. Tetapi daging ini yang benar harus disalib. Daging ini harus disalib. Tidak boleh disayang-sayang. Karena daging sebetulnya adalah tahtanya setan. Tidak ada yang bisa kita harapkan dari daging. Maka daging harus disalibkan. Puji Tuhan. Ini adalah salah satu cara untuk menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan.
Amin, saudaraku. Mari kita lihat 1 Petrus. Ya, ayat 1. 1 Petrus 4 ayat yang pertama. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, dagingnya disalib, kamu pun harus juga mempersenjatai diri dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Daging ini mutlak harus disalib. Kalau daging sudah disalib, maka orang akan berhenti berbuat dosa. Jadi yang menimbulkan dosa itu hawa nafsu daging yang dirangsang oleh hukum Taurat. Itulah ibadah lahiriah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kita pun harus juga mempersenjatai diri dengan pikiran yang demikian. Inilah pikiran yang waras. Inilah pikiran yang normal. Inilah pikiran yang murni. Jangan sampai pikiran kita tidak murni, jangan sampai pikiran kita tidak waras, jangan pikiran kita sampai tidak normal. Kita saja yang merasa diri waras. Tapi kalau kita sudah diukur oleh firman, kita belum waras. Kita harus berkaca kepada firman, bercermin kepada firman. Bukan kepada pengetahuan dan pengorbanan seseorang. Puji Tuhan. Mengapa ada persungutan seperti kesaksian pemimpin pujian? Karena belum waras. Belum mempersenjatai pikiran seperti pikiran Kristus. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat yang kedua, 1 Petrus 4 ayat 2. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan daging, tetapi harus menurut kehendak Allah. Di waktu tersisa ini jangan kita menuruti keinginan daging, tapi harus menuruti kehendak Allah. Amin. Yesus disalibkan karena kehendak Allah. Maka mutlak daging ini harus disalibkan. Daging, kehidupan yang merelakan diri atau dagingnya disalibkan, menunjukkan bahwa pikirannya waras, normal, murni di hadapan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Apakah saudara dengar firman dengan rendah hati? Rendah hati dan lemah lembut itu bagaikan tanah yang digempurkan. Sehingga pada saat benih itu ditaburkan, dia segera bertumbuh, berakar dan berbuah 160-30 kali lipat. Puji Tuhan. Ayat yang ketiga. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Puji Tuhan, sudah cukup banyak waktu bagi kita, sudah cukup banyak waktu kita pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kehendak manusia daging. Sudah cukup lama waktu kita gunakan untuk menyukakan daging ini. Manusia duniawi, manusia daging. Hidup secara manusia duniawi, hidup secara manusiawi. Puji Tuhan. Amin. Apa kesenangan manusia duniawi? Puji Tuhan. 1, hidup di dalam rupa-rupa hawa nafsu. 2, keinginan. 3, kemabukan. 4, pesta pora.
5. Perjamuan minum. 6. Penyembahan berhala yang terlarang. Puji Tuhan. Berhala segala sesuatu yang melebihi dari Tuhan. Meninggalkan Tuhan, meninggalkan ibadah karena pekerjaan, karena kesibukan, karena perkara lahiriah lainnya di bumi ini, itu semua merupakan berhala. Itu berhala adalah berhala yang terlarang. Sebetulnya Tuhan tidak izinkan kita untuk menyembah berhala. Yang Tuhan dambakan, Tuhan rindukan, dan Tuhan tunggu-tunggu dari kehidupan kita pribadi lepas pribadi adalah supaya kita menyembah Allah yang hidup. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Wahyu 22 ayat 10. Wahyu 22 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab. Jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Artinya di hari-hari terakhir ini kita harus menikmati pembukaan rahasia firman. Kita harus menikmati pembukaan rahasia firman. Karena waktunya sudah dekat. Hari kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Maka nubuat firman tidak boleh dimateraikan. Harus terbuka rahasia firman. Karena hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Maka kalau di hari-hari terakhir ini, gereja masih sibuk dengan perkara lahiriah. Gereja masih sibuk dengan perkara urusan-urusan daging. Gereja masih sibuk dengan perkara di bumi ini. Itu adalah gereja yang masuk dalam celaka. Tanpa sadar mereka sudah akan masuk pada ujung jalan maut. Puji Tuhan. Maka sidang jemaat jangan pernah berhenti untuk berdoa, memohon kepada Tuhan supaya kiranya Tuhan terus membukakan rahasia firman-Nya dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah, mengingat hari kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Kalau harus mati karena penyakit, kalau harus mati karena mempertahankan salib, biarlah itu terjadi. Daripada kita mempertahankan segala yang ada di dunia ini. Itu adalah perbuatan bodoh. Karena segala yang ada ini akan berlalu. Diganti dengan langit dan bumi yang baru. Yerusalem yang baru, kota kudus. Itulah mempelai Tuhan. Itu pokok doa kita. Jangan salah berdoa. Salomo ketika perjumpaan pertama dengan Tuhan, penglihatan pertama, dia meminta hikmat, bukan kekayaan, bukan umur panjang, bukan nyawa musuh, tapi pembukaan firman untuk dapat mengatasi segala perkara-perkara yang terjadi, baik di dalam istana kerajaan maupun dalam nikah-nikah rumah tangga umat Israel. 2 nikah yang hancur, masalah mereka diselesaikan dengan pedang yang tajam, pembukaan firman. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Itu wajib. Berdoa terus dalam hal pembukaan firman. Supaya Tuhan terus bukakan dalam setiap pertemuan ibadah yang Tuhan percayakan ini. Mengapa demikian? Karena kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Waktu yang tersisa tinggal sedikit. Perhatikan, lihat di sini. Waktu yang tersisa tinggal sedikit. Jangan waktu yang tersisa sedikit ini masih sibuk berburu daging seperti Esau. Pada saat dia datang kembali untuk mencari berkat itu, hak kesulungan dan berkatnya, dia tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Jadilah kehidupan Yakub. Dari lahir saja sudah terlihat tanda-tanda merindukan hak kesulungan.
tangannya memegang tumit Esau. Ibadah dan pelayanan ini adalah hak kesulungan. Kok tidak ada respon? Ibadah dan pelayanan ini adalah hak kesulungan. Jadilah anak-anak jemaat, anak-anak Tuhan. Namanya anak sulung, namanya terdaftar di surga. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, sekarang di dalam Mazmur 119 ayat 130, boleh kita baca dulu. Mazmur 119 ayat 130. Demikian firman Tuhan, bila tersingkap firman-firman-Mu, memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Jika terjadi pembuka rahasia firman Tuhan, memberi dua hal. Satu, memberi terang. Artinya, segala dosa yang disembunyikan akan tersingkap, sama dengan dosa dibongkar dengan tuntas. Tidak ada lagi dosa yang tersembunyi. Kegelapan itu adalah tempat menyembunyikan dosa yang paling efektif. Tetapi kalau terjadi pembuka rahasia firman, akan memberi terang. Artinya segala dosa yang disembunyikan di dalam hati akan tersingkap, sama dengan dosa dibongkar dengan tuntas. Dua, memberi pengertian kepada orang bodoh. Tujuannya supaya jangan mengulangi perbuatan-perbuatan atau kesalahan sebagai perbuatan yang bodoh. Jadi kalau terjadi pembuka rahasia firman, yang kedua memberi pengertian kepada orang bodoh, tujuannya supaya jangan mengulangi dosa sebagai perbuatan bodoh. Amin. Puji Tuhan. Janganlah meteraikan perkataan-perkataan dari perkataan nubuat dalam kitab ini. Berarti harus terjadi pembuka rahasia firman. Puji Tuhan. Kita kembali membaca sebagai ayat-ayat terakhir. Wahyu, kembali kita memperhatikan Wahyu 22 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Tadi ayat 10, sekarang ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Perhatikan, saudara, di hari-hari terakhir ini akan terlihat dua sikap yang paling menonjol. Akan terlihat menonjol dua sikap dari gereja Tuhan. Yang pertama, barang siapa berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Yang kedua, barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudara, jauhkanlah diri dari segala jenis kejahatan. Berdoalah senantiasa kepada Tuhan, dalam roh kepada Tuhan. Mohonkanlah supaya terjadi pembuka rahasia firman. Supaya apa? Yang berbuat benar akan semakin benar, yang kudus akan semakin kudus. Itu tindakan dari orang yang menjauhkan diri dari segala perbuatan kejahatan. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Tindakannya, doakan supaya Tuhan terus bukakan firman. Sehingga yang cemar makin cemar, yang benar semakin benar. Yang merindu supaya sekarang ini merindu dan berjuang untuk menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Ayo berdoalah. Tuhan, bukakan firman-Mu. Tuhan, bukakan firman-Mu. Tuhan, tidak ada artinya saya beribadah tanpa pembukaan firman.
Tuhan terus bukakan firman-Mu. Saat saudara juga dengar firman, harus dengan lemah lembut dan rendah hati memohon supaya Tuhan bukakan firman. Saudara dengar firman, tapi roh juga bisa menaikkan doa. Tuhan terus bukakan firman-Mu, Tuhan terus bukakan. Karena di sini dikatakan, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Segala jenis, bukan dua jenis, segala jenis. Puji Tuhan. Nah, saudara, kita baru memasuki bagian dari pendahuluan pada ayat 3. Kita berdoa supaya Tuhan kembali membukakan firman-Nya tentang ayat yang ketiga ini, terkhusus dua saksi yang diutus oleh Tuhan sebelum Ia datang kembali sebagai Raja dan mempelai pria surga. Jadi sebelum Yesus datang kembali untuk yang kedua kali, di mana Dia akan tampil sebagai Raja dan mempelai pria surga, terlebih dahulu Allah mengutus dua saksinya. Pada ayat 3 belum disebutkan namanya, tapi ayat berikutnya kita akan bisa mengerti dari siapa kedua saksi ini. Kita doakan terus supaya Tuhan memberi pengertian tentang dua saksi ini, supaya kita juga akhirnya menjadi saksi-saksi ilahi di atas muka bumi ini. Amin. Tiga saksi ilahi di bumi, itulah orang Majus yang sudah mempersembahkan 3 hal. Itu terhubung langsung dengan 3 saksi ilahi yang sudah terangkat ke surga. Henok, Elia, Musa, dan Elia. Berbahagialah saudara, jikalau kelak kita menjadi saksi-saksi ilahi yang akhirnya naik terangkat ke surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua.